Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro beserta anggota. Yang terhormat Saudari Bupati dan Saudara Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif. Yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan dan staf, para pimpinan partai politik, tenaga ahli fraksi, teman-teman pers, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan pada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada tanggal 7 Juli 2020 yang merupakan catatan penting yang memiliki konsekuensi dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih atas jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu dan telah ditanggapi dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan terakhir, kami apresiasi atas kinerja anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro beserta tim anggaran pemerintah daerah yang telah mengkaji dan menelaah sehingga mampu memilah dan memilih serta menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 oleh Saudari Bupati dan pembahasannya bersama dengan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi, dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran kita masing-masing. Kami meyakini bahwa segala pemikiran yang tertuang tentunya semata-mata berangkat dari rasa tanggung jawab bersama, yakni demi kelangsungan dan peningkatan pembangunan di masa depan. Inilah perwujudan konkret atas tekad dan komitmen kita bersama dalam rangka mewujudkan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan kerangka pemikiran di atas, kita tiba pada suatu kesimpulan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan DPRD, dan begitu pula sebaliknya. Kegagalan DPRD dalam mengemban fungsi, tugas, dan wewenangnya juga merupakan kegagalan pemerintah daerah. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bojonegoro memahami
bahwa perubahan asumsi dasar dalam APBD 2019 disebabkan karena adanya tuntutan perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan. Perubahan asumsi dasar tersebut merupakan implikasi terhadap realisasi pendapatan, belanja daerah, defisit, dan pembiayaannya. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, kita semua memahami bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang disampaikan oleh Saudari Bupati kepada DPRD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi, Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara lengkap, yang hal ini dapat menjadi materi sandingan dengan realisasi pengguna anggaran. Terhadap seluruh materi tersebut di atas, DPRD telah pula melakukan pembahasan, baik itu berlangsung di internal DPRD maupun bersama dengan pihak pemerintah daerah melalui rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah pada tanggal 15 Juli 2020 beberapa waktu lalu. Dan dalam pembahasan dengan pemerintah daerah tersebut di atas, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan oleh anggota DPRD kepada pemerintah daerah, utamanya terhadap kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah kita sepakati dalam peraturan daerah perubahan APBD 2019 beberapa waktu lalu, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dalam pembahasannya tidak jarang muncul perbedaan dan perdebatan, namun kesemuanya ini masih dalam koridor demokrasi dan semangat kebersamaan. Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 ini tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada. Untuk itu, fraksi Partai Golongan Karya akan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 sebagai berikut. 1. Dari sisi belanja, kami fraksi Partai Golongan Karya berharap di tahun yang selanjutnya bisa lebih dipertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 2. Selain itu, kami juga berharap alokasi belanja juga diarahkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. 3. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dalam hal ini bisa dilakukan melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses kinerja, dan peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia. Dan hal ini bisa didukung dengan pemberian remunerasi yang lebih baik. Mengingat besarnya APBD kita, maka sudah barang tentu harus diimbangi dengan SDM yang cukup di setiap SKPD dan ahli di bidangnya. 4. Kami menyarankan untuk dilakukan penerapan sistem reward and punishment dalam pengalokasian anggaran bagi seluruh SKPD maupun lembaga lain yang dapat mengelola anggaran dengan baik akan diberikan tambahan alokasi anggaran. Namun sebaliknya, alokasi anggaran akan dipotong untuk SKPD maupun lembaga lain yang tidak mampu memenuhi target. 5. Temuan dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait pengadaan barang dan jasa agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar ke depan proses pengadaan barang dan jasa bisa lebih baik lagi. 6. Dan tidak lupa kami juga mengingatkan terkait lebih bayar pada beberapa paket pekerjaan infrastruktur agar supaya pihak pemerintah daerah melalui OPD terkait agar melakukan komunikasi dengan pihak rekanan untuk segera menyelesaikan kewajibannya di atas, khususnya di Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, mengingat besaran lebih bayar pada dua dinas tersebut sangat besar. 7.
Kami juga berharap kepada pemerintah daerah terkait besarnya APBD kita saat ini agar tidak menjadikan kita sebagai pengelola anggaran merasa puas. Karena sejatinya kemampuan daerah bukan semata-mata diukur dari besaran APBD yang dimiliki, melainkan bagaimana cara kita mengelola anggaran tersebut. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, dalam pendapat akhir fraksi golongan karya ini, kami minta kepada eksekutif agar melakukan upaya pembenahan dan peningkatan secara terus-menerus dengan melaksanakan evaluasi secara periodik. Untuk selalu diingat, harus fokus pada perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, perhitungan manajemen waktu, dan manajemen sumber daya manusia. Begitu pula dengan menggunakan sistem yang sudah dibangun dengan memanfaatkan teknologi untuk meneruskan teknologi e-planning, e-budgeting, sampai e-monitoring. Dan kami juga mengingatkan pihak eksekutif untuk memerhatikan dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu pada saat pembahasan pertama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 maupun dalam rapat-rapat yang lain dengan penuh komitmen sehingga akan menjadi bahan perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas dan mempertimbangkan berbagai hal, sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bojonegoro merekomendasikan dengan catatan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Karena sejatinya masyarakatlah yang berhak mengetahui dan mengawasi pelaksanaan APBD. Akhirnya, kami fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bojonegoro dan pemerintah daerah, serta semua pihak atas kerjasama yang telah ditunjukkan selama pembahasan raperda ini. Demikian pendapat akhir fraksi Golongan Karya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro, 20 Juli 2020. Pimpinan fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ketua Sigit Kusharyanto SEMM, Sekretaris Ahmad Supriyanto SPD ditandatangani.